Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang apa sih itu rukun iman dan beserta penjelasannya. Baik, kita akan mulai saja. Udah online, Bre? Ada rukun iman. Yang pertama, bisa udah lama banget. yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu contohnya adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi larangannya, kita dekati apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya mah kita jauhi larangan Allah. Itu kita iman kepada Allah dan mempercayai bahwa Allah itu ada. Gitu. Baik, dan yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nah, jadi iman kepada Allah itu ada beberapa contoh. Contohnya adalah iman terhadap keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya atau wujud. Nah, kalau kita iman, kita benar-benar umat Islam, kita pasti mengakui bahwa Allah itu ada, wujud. Itu baru. Dan contohnya lagi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu tunggal. Tidak ada selain Dia. Jadi Allah itu tunggal. Jadi tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang yang bukan menyembah Allah, berarti dia fix, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Kristen lah gitu. Nah, itu saja contohnya satu ya. Kita lanjut ke rukun ke iman kepada malaikat Allah. Comfort. Anjing gila lu. Baik. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, di sini adalah pengertiannya. Iman kepada malaikat Allah. Pengertiannya. Satu, yang harus kamu ketahui adalah malaikat itu bukan perempuan,
ataupun bukan laki-laki. Jadi jangan percaya apabila ada seseorang yang saya sudah pernah melihat malaikat perempuan, malaikat cowok laki. Dalam pengertian malaikat kepada Allah itu, malaikat itu bukan perempuan ataupun bukan laki-laki. Itu. Nah, terus juga dan harus kamu ketahui adalah malaikat itu tidak pernah tidur dan tidak pernah makan. Pokoknya mah apapun yang kamu lakukan, maupun itu sifat buruk, sifat baik, pasti malaikat Allah yang sudah ditugaskan, itu yang sudah menugaskan mencatat amal baik, amal buruk, itu pasti dicatat semua. Tidak ada yang tidak dicatat. Tidak ada peribahasa yang dia tidur, dia makan dulu baru catat kamu, tidak. Pokoknya mah malaikat itu tidak pernah tidur dan tidak pernah makan. Gitu. Intinya mah apapun yang kamu lakukan, mau itu baik, buruk, pasti malaikat melihat dan mencatat. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah itu kita langsung intinya aja. Yang mayoritas umat Islam yang saya ketahui itu kitab yang kita pelajari, yang kita kaji itu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Nah, saya tidak tahu ya, ada yang pakai Injil kah, ada yang pakai Taurat, Jabur, itu saya tidak tahu. Yang saya tahu mayoritas umat Islam yang beriman kepada Allah itu memakai kitab Al-Quran yang diturunkan oleh siapa? Yang diturunkan oleh Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah Nabi terakhir. Beliau yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perantara malaikat Jibril menurunkan wahyu itu, menurunkan kitab Al-Quran supaya umat-umatnya yang beriman kepada Allah memakai kitab Al-Quran. Supaya apa? Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi untuk umat Muslim. Umat Muslim apa? Umat Muslim yang beriman kepada Allah, gitu, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apabila ada orang yang beriman kepada Allah, terus dia tidak memakai kitab Al-Quran, itu kita pertanyakan keimanannya. Apakah dia mempunyai iman atau amin? Gitu ya, kurang lebih. Nah, baik, membersihkan waktu saja. Kita ke Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul itu jumlahnya itu sangat banyak. Sangat amat banyak. Yang diriwayatkan ada sekitar 1024 nabi. Tapi yang kita ketahui kan nabi itu ada 25 sekitar. Rasul ada berapa? Menurut perkataan saya itu Rasul itu ada 113
313 rasul. 313 rasul itu kurang lebih. Tapi patut kita ketahui bagi umat Islam yang beriman, sekali lagi yang beriman itu harus tahu 25 nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih. Nah, yang kelima adalah hari akhir. Memang kita tidak tahu hari akhir itu bagaimana. Cuman dikatakan itu dia mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri akhir zaman banyaklah, maksiat di mana-mana, terus pergaulan bebas di mana-mana, itu sudah tidak asing. Makanya kita harus berhati-hati, kita tidak tahu. Nah, hari akhir itu Nabi pun tidak diberitahu. Nabi pun sekelas Nabi tidak diberitahu. Tidak diberitahu kapan akhir zaman itu, hari akhir itu, hari pembalasan ada kapan, itu Nabi pun tidak beritahu. Cuman Nabi diberi isyarat kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zamannya itu hari kiamat pada Nabi itu sekitar apa sih? Ya. Jadi gambarnya adalah, nah perlu kalian ketahui kiamat itu akhir itu ada kiamat itu ada namanya kiamat kubro atau sugro. Kiamat sini dia. Kiamat sugro. Kubro. Apa sih itu kiamat sugro? Nah, kiamat sugro itu kiamat yang kecil. Kiamat kecil itu kayak tadi yang saya sampaikan itu pergaulan bebas, seks bebas. Itu udah ya kalian tahu lah, semua pasti tahu apa itu kiamat sugro itu pasti kalian tahu. Nah, kiamat kubro itu dia cuma sekali doang, nggak berapa kali. Saya sugro dia tuh kalau udah kita, mudah-mudahan kita semua tidak datang di hari pembalasan ini. Kita kan yang beriman kepada Allah. Jadi kiamat kubro itu kiamat yang benar-benar besar, kiamat hari pembalasan dan pembasmian. Semua dunia pun pudar. Jadi gitu. Iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar adalah skip. Nah, iman kepada qadar dan qadar adalah kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita miskin, kita kaya, itu udah takdir. Kita harus menerima, walaupun itu berat, pasti. Cuman Allah tidak akan dan kalian harus yakin Allah tidak akan membani hambanya, karena Allah itu maha kasih sayang. Pasti kalau kamu mempunyai kekurangan harta, pasti ada kelebihannya apa. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Itulah kita harus terima, karena semua itu jatuh kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin ini penjelasan saya.